Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa Bapak dan Ibu, alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi kesehatan. Mudah-mudahan kesehatan kita menjadi kesehatan yang membawa berkah buat kita semua. Kita juga doakan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, jamaah kita yang hari ini pulang mudik, mudah-mudahan sampai di tempat tinggal keluarga besar mereka dalam keadaan sehat selamat, dan mudah-mudahan bisa kembali bersama kita di sini. Dan kita juga berharap kehadiran mereka di tempat kelahiran mereka membawa pesan kebaikan buat keluarga di kampungnya masing-masing, pesan-pesan kebaikan yang bermanfaat, bisa berbagi cerita tentang kegiatan kita di Al-Hijrah dan berbagi kisah kehidupan mereka masing-masing sebagai mau'izah hasanah, nasihat buat diri kita, buat mereka dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan tidak kita jadikan waktu yang Allah anugerahkan kepada kita tersia-sia dan terbuang, dan mudah-mudahan semua waktu yang diberikan Allah kepada kita menjadi waktu yang bermanfaat. Al-Quran menyampaikan kepada kita, wal asri innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, dan saling memberi pesan kebaikan, kebenaran dan kesabaran. Jadi memang Allah berikan waktu buat kita agar waktu yang ada pada diri kita jadikan sebagai waktu yang penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita juga melihat surat Al-Mu'minun misalkan pada ayat kita yang ketiga, Allah memberikan penjelasan kepada kita bahwa orang-orang yang sukses itu alladzina hum walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu salah satu orang yang sukses dan mencapai kemenangan, kata Al-Quran, orang yang telah memanfaatkan waktu, tidak membuang-buang waktu yang sia-sia. Mudah-mudahan semua waktu yang disediakan atau yang disediakan oleh Allah kepada kita bermanfaat buat kita. Bapak dan Ibu, kita masih lanjut pada surat Al-Mujadilah. Ini mungkin pembahasan kita terakhir ya. Besok kita kuliah subuh itu mungkin kuliah penutupan di Ramadan. Dan surat Al-Mujadilah itu sebanyak 22 ayat. Ini masih banyak bercerita kepada kita, baik itu terkait dengan etika dalam berkeluarga, kemudian terkait juga dengan bagaimana kita melakukan komunikasi dengan orang lain, dan bahkan pada ayat terakhir itu Allah menyampaikan penjelasannya kepada kita untuk memperhatikan keluarga besarnya, walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw isyiratahum. Itu ada anak-anak, ada ayah mereka, ada saudara-saudara kandungnya, atau asyiratahum, itu ada keluarga besarnya. Itu diceritakan di dalam Al-Quran bagaimana itu harus menjadi perhatian kita semua. Bapak dan Ibu, kita lanjut pada ayat berikutnya. Allah sampaikan terkait dengan kriteria orang munafik yang kemudian Allah akan berikan sanksi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ini 3 ayat, bahkan 4 ayat yang panjang ini nanti bercerita tentang pembangkitan. Kita lihat dulu pada ayat ke-15. A'adallahu lahum 'adzaban syadidan. Buat orang-orang munafik, ya, orang-orang yang telah mengingkari ajaran Nabi, bahkan berbuat dosa, berbuat licik lah. Jadi kalau ngobrol-ngobrol yang isinya itu fitnah melulu begitu, ada rahasia-rahasia tersembunyi. Jadi kalau bisa dikatakan rahasia khusus itu kalau sekarang agensi apa namanya, kayak model CIA, KGB, itu rahasia-rahasia. Jadi cerita KGB, CIA atau di Indonesia apa namanya? BIN ya gitu. Ya, itu dari dulu sudah ada. Ya. Jadi Quran itu informasi tentang pembicaraan khusus terkait dengan persoalan masyarakat, terkait dengan persoalan negara, bahkan itu Quran sudah memberikan gambaran bahwa kehidupan itu memang kan begitu terjadi. Nah, di situ Al-Quran menjelaskan bahwa di sana itu ada orang-orang yang baik, ada pembicaraan khusus nilainya kebaikan, ada pembicaraan khusus nilainya keburukan. Termasuk sampai ke level terkecil kita di masyarakat kalau ngobrol. Ini rahasia itu kan persoalan pembicaraan khusus, ya kan? Spesifik, ya, khusus, nggak boleh bocor ke yang lain. Itu sampai ke level terkecil. Itu ternyata kalau di dalam isinya itu al-ithmu wal-udwan, di dalamnya ada unsur-unsur dosa dan permusuhan, bibit permusuhan, itu punya sanksi hukum di akhirat. Apa yang Allah katakan, a'adallahu lahum 'adzaban syadidan. Allah sudah mempersiapkan buat mereka itu siksa yang pedih. Bahasanya tidak hanya sekedar adab, tapi ada kata syadidan. Jadi sangat-sangat luar biasa siksa itu. Ya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana siksaan yang pedih itu dirasakan oleh setiap orang. Quran itu ketika bicara azab itu selalu diberikan kata sifat begini, ada azabun alim. Azabun alim itu siksa yang menyakitkan, sakit sekali. Itu biasanya bicara konotasinya berkaitan dengan tubuh, dengan fisik. Itu azabun alim. Nanti ada Quran menyebut kata azab itu dengan kata azabun azim. Jadi saking besarnya azab itu, siksa itu diungkap dengan kata azim. Azim itu sebenarnya kan kata sifat Allah itu. Sampai tergambar kata azabun azim itu melukiskan bahwa dosa siksa itu hampir tak terbatas. Jadi luar biasa. Itu bahasa Quran tuh ya, kalau kita lihat istilah-istilah yang diungkap dalam Al-Quran itu unik. Sehingga kalau dibilang adzabun azim itu seakan-akan siksaannya itu tidak terbatas lagi. Luar biasa besar gitu. Itu siksaan. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana digebukin orang aja sakit, ya. Masya Allah. Kemudian ada Quran melukiskan juga dengan kata adabun muhin, yang menghinakan. Itu lebih konotasinya lebih pada aspek psikologis.
dihina, pokoknya direndahkan martabatnya, dipermalukan. Nah itu muhyin, ya, yang menghinakan atau siksa yang menghinakan dirinya, kedudukannya, martabatnya yang dulu di dunia dipuja-puja. Nah kita sekarang mantan menteri saja, kalau sudah jadi bintang namanya, itu datang ke kantornya nggak lagi dihormati, ya kan? Ya, dicuekin aja. Kemudian ya jangankan oleh orang dalam, satpamnya aja biasa aja, kayak gitu. Nggak perlu dulu kalau menteri murah udah begitu. Sekarang ya Pak silakan masuk Pak begitu. Ya, itu kan sebenarnya sudah merendahkan martabat, menghinakan orang ya dengan cara itu. Biasa dielu-elukan, diagung-agungkan, dan ketika sudah tidak jadi apa-apa lagi, ya. Nah ini yang kemudian ada tercermin bagaimana respon orang ketika sudah menjadi orang yang tidak dihargai. Rasanya wah, beban moral gitu ya, kayak beban psikologis gitu, kayak kita aja, kita kan masih dihargai orang. Coba kalau dia pikir, ya, diketawain orang, ya, nyari celana pendek, padahal dicangkolin di sini, muntah di masjid. Itu orang yang ngapain? Saya masih ingat dulu, opung dulu. Di sini, celananya di sini, celana cingkras, taruh di sini, pulang balik ke kamar mandi, balik lagi ke sini, balik ke sini. Saya lihat di ngomong dari apa? Celana saya di mana ya? Itu apa? Astagfirullahaladzim. Itu sudah mulai. Jadi memang kita baru kehilangan ingatan saja, orang responnya sudah beda. Ya. Tapi Bapak dan Ibu, makanya akal itu punya kedudukan tertinggi. Semua kewajiban karena persoalan akal, sehingga orang diwajibkan sholat, puasa karena ada akal. Kalau akalnya hilang, maka tidak wajib lagi sholat, tidak wajib lagi puasa, tidak wajib lagi beban-beban yang lain. Jadi makanya dijaga betul. Namanya hifdzul aqli dalam term ilmu usul fiqih itu, syariat itu hifdzul aqli itu wajib. Jadi menjaga akal itu. Makanya harus ketawa, sehat, jangan stres. Mau lebaran stres begini. Kalau mau beli kacang, itu bikin akal ini tidak sehat itu. Relax aja. Mau kata Pak Ustaz Saiful mau lebaran terserah mau lewat mana kayak gue. Relax aja. Gak usah pusing. Gak usah. Kita yang bikin sibuk dan kita yang bikin pusing. Padahal biasa-biasa aja, orang datang ke rumah cuma makan begitu aja, biasa aja. Jadi relax aja, nggak pusing, nggak usah dipikirkan. Lebaran pusing, nggak ini. Orang pakai baju baru hari-hari biasa juga pakai baju baru. Ya kan? Ya, emang kalau resepsi kemana itu pakai baju apa itu? Ya bagus Pak. Bukan hanya lebaran aja pakai baju bagus. Nggak usah dipusingin. Bisa jadi 1 tahun beberapa kali beli baju baru. Jadi nggak punya sendal baru, nggak apa-apa, nggak dipuji orang punya sendal baru. Ya kan? Relax, hidup itu relax. Nih dijaga nih. Mikirin lebaran, mikirin. Jadi subhanallah, orang yang paling qanaah itu orang yang paling bahagia. Bersyukur apa adanya itu luar biasa, indah itu. Ketawa, bisa senyum, dengan teman ngobrol, enjoy biasa. Gak dipikirin, gak usah dipikirin. Ya. Gak ada THR kursi, gak ada THR, biasa aja. Ceramah kayak gini kan juga gak pernah dapat THR ini kan. Biasa aja. Biasa aja. Allah yang ngasih rezekinya pada kita. Min haitsu la yahtasib. Allah tuh ngatur rezeki kita itu tanpa diduga-duga. Dari mana aja. Kalau ngandelin gaji, apalagi udah pensiun,
nggak ada yang ganti. Tapi Allah tetap kasih rezeki sama kita. Sehat aja, jadi jangan ini dijaga harga akal itu. Bahkan ada ulama di kalangan filosof mengatakan kedudukan akal itu sederajat dengan wahyu. Luar biasa. Karena wahyu juga akan turun kepada manusia. Itu kalau akalnya tidak berfungsi, ya jalan wahyu. Wahyu Allah di Quran datang kepada Nabi, lalu kita baca, itu tidak akan berfungsi kalau akalnya tidak normal. Gimana mau baca kalau kita nggak kebelet, kan susah. Jadi kedudukan wahyu dan akal itu sederajat. Kenapa? Orang tanpa wahyu pun mampu membaca kebesaran Tuhan. Dan itu dalam kisah-kisah Ibnu Tufail di dalam dunia filsafat. Itu Ibnu Tufail tidak mengenal wahyu, tapi dia mengenal Allah lewat kebesaran. Berpikir akalnya tentang kebesaran Allah. Jadi wajib dipelihara oleh kita. Nggak usah stres, mau lebaran kayak gini, ya nggak pulang kampung nggak apa-apa, saling doa. Sekarang bisa video call, ya Allah, dikasih mudah sama Allah. Kasih mudah video call, Mak, gimana kabarnya? Sampai maaf, nggak bisa nganterin ketupat, nggak apa-apa, gimana bisa barangkali lebih banyak ketupatnya. Iya. Ya. Jadi saling doakan buat kita ya, nggak usah ya doakan yang saudara kita yang sedang sakit, doakan video call, ada medianya sudah ada, enjoy hidup ini. Ya kalau sedih dikit mah nggak apa-apa, sedih dikit mah. Nah ini innahum sa'a ma kanu ya'malun, kata Al-Quran, orang-orang yang munafik itu akan disiksa. Dan siksaannya sangat pedih. Siksaan itu kata Al-Quran sa'a ma kanu ya'malun, karena akibat perilaku mereka yang amat terburuk. Jadi siksaan itu dipersiapkan bagi mereka orang yang melakukan keburukan. Kita harus yakin Allah akan menyelamatkan kita. Harus yakin itu. Jangan ragu sama Allah. Ya Allah, hamba memang tidak termasuk golongan orang yang terbaik menurutmu. Hamba memang bukan orang yang ahli ibadah. Hamba memang belum bisa mensyukuri nikmat-Mu. Tapi hamba akan selalu berharap tanpa berhenti kemahabesaran Engkau, kemaharahmanan Engkau yang tak terbatas. Pasti Engkau akan memberikan itu. Jadi harus yakin kayak gitu. Jangan kecewa sama Allah. Ya Allah, saya terserah sama Allah. Jangan gua mau diapain kayak itu yang putus asa. Gak boleh ya. Pokoknya Allah itu hebat. Sederhana Allah itu. Kata Allah dalam hadis qudsi, innallaha 'inda dhanni 'abdi. Aku ini sangat tergantung pada prasangka hambanya. Hambanya berprasangka baik, kamu akan baik. Hambaku akan berprasangka buruk, maka akibatnya buruk pada dirinya. Jadi baik-baik aja. Ya. Allah tuh ngasih jalan yang sederhana buat kita. Gak usah nyusahin diri ya, gak usah nyusahin diri. Bisa ibadah kayak gini, udah ibadah kayak gini. Memang kita bisa ibadah kayak gini. Sholat kayak gini, udah gak usah khusus-khususin, gak bakas khusus. Punya duit, gak punya duit juga sama aja. Coba ya. Gak punya duit, dimikirin. Kebanyakan duit, mikirin mall. Gimana aja. Sama aja. Buat kita, gak ada khususnya. Udah sholat apa yang kita bisa. Ibadah apa yang kita bisa. Sederhana, nggak usah disibukkan dengan persoalan lain. Ibadah aja kita bisa segini, memang ibadah kita bisa segini, bisanya kayak gini, sholat kita bisanya kayak gini, cara kita sholat bisanya kayak gini. Allah tetap innala nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan perilaku hambanya. Gak sia-sia. Apapun yang bisa dilakukan tetap Allah catat nilai. Itu urusan sama Allah. Ya, kita tidak punya otoritas
kewenangan untuk menetapkan kita atau seseorang sebagai ahli tertentu. Ya. Allah yang punya. Kalau tanya, nih Ustaz berpahala enggak? Ya sering aja Allah. Ustaz nggak lihat pahala Ustaz aja nggak tahu. Kan? Jadi biar aja Allah yang punya urusan itu. Nah ini kemudian Al-Quran mengatakan orang-orang munafik yang dipersiapkan siksaannya itu, Allah katakan dulu waktu di dunia mereka ittakhadu aymanahum junnah, itu sumpah-sumpah, ini pencitraan. Jadi istilah pencitraan itu sudah dari ada, bukan hanya sekarang aja dalam berpolitik, dalam kampanye. Pencitraan dari dulu sudah ada. Itu memang perilaku orang munafik. Ittakhadu aymanahum junnah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah atas nama agama itu sebagai perisai untuk menyelamatkan dirinya. Dan mereka yakin bagaimana Quran mempresentasikan kisah kehidupan manusia yang memang ingin mencapai sesuatu, ya, maksud tujuan melalui pencitraan. Kalau munafik itu, saya itu bukan beriman sama dengan Anda, tapi di belakang muncul, wah itu pencitraan. Perilakunya baik. Bayangkan coba surat Al-Baqarah itu, kisah orang munafik itu, wah luar biasa. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau mereka bilang kamu jangan berbuat onar, jangan buat kerusakan dan nyuruh fitnah. Enggak. Kami untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Itu pencitraan juga. Padahal mereka di belakang merusak begitu hebat. Itu orang munafik dari mana? Jadi pencitraan itu dari dulu sudah ada. Kita yang nggak paham ketika Quran menyajikan nih loh kriteria kayak gini, karena kebutuhan kita mah cuma membacanya juga titiknya di mana, ya. Apa yang dibaca, titik kemana, harkat kemana, kan gitu. Bisa jadi nun jadi ba jadi nun, gitu. Gitu. Bukan salah Qurannya, salah matanya udah nggak awas. Ditambah lampunya remeng-remeng, udah habis udah. Ya. Jadi soal pencitraan seperti itu. Dan mereka bilang, Quran katakan fasadu an sabilillah. Mereka itu selalu menghalang-halangi jalan kebaikan, jalan Allah, jalan kebaikan. Orang yang berbuat baik dihalau, orang yang berbuat kebenaran didustakan dan seterusnya. Fasadu an sabilillah. Luar biasa. Jadi kriteria orang munafik itu dari dulu seperti itu, yang dihadapi oleh Nabi, apalagi dihadapi oleh kita. Ya. Nabi saja menghadapi persoalan yang sama. Orang-orang yang ada di sekelilingnya itu yang tidak diketahui oleh Nabi kecuali setelah wahyu memberitahukannya bahwa mereka munafik. Ya, itu sebelumnya tidak diketahui. Ya, Nabi juga berhadapan biasa saja. Nabi berteman dengan mereka, Nabi bersahabat dengan mereka. Tapi setelah tahu, Nabi mulai mengambil jarak. Ya, karena ini kalau ikut gabung dengan mereka ini bahaya. Sampai dulu ada upaya gini pencitraan. Di Madinah itu Nabi ketika membangun Masjid Nabawi, itu orang-orang munafik itu membangun masjid bersampingan, nggak jauh. Itu yang kemudian dalam terminologi ilmu fikih disebut masjid tiror, masjid persaingan yang berbahaya. Maksudnya apa nih mereka? Membangun masjid supaya Muhammad kesini dengan kita. Sama itu, kan pencitraan juga. Disangkanya masjid kan disangkanya untuk menampung umat Islam para sahabat. Tapi sebenarnya ketika sahabat datang ke sana, digiring ke sana, itu kan di otaknya dicuci juga oleh mereka supaya menolak Muhammad
yang juga sebagai pencetus pembangunan Masjid Nabawi. Maka ini masjid itu kemudian karena ini gelagatnya sudah tidak beres, maka dimusnahkan, dibakar oleh umat Islam. Itu yang dikenal dalam istilah Islam Masjid Tiror. Dan itu terkenal dalam sejarah masjid berbahaya. Nah, jadi kalau sekarang ada masjid dibakar, boleh jadi ada masalah di situ. Sehingga ini kemudian ada kesimpulan fikih, kalau masjid berdekatan, lalu kemudian ada jamaahnya, ya, azannya kedengaran hayya 'alas shalah, di sini kedengaran ke sana, di situ kedengaran ke sini, tanpa speaker ya. Kalau pakai speaker kemana-mana, ke Monas bisa nyampe. Nah itu kemudian fikih kemudian mengambil keputusan terkait dengan sholat Jumat. Kalau ada dua masjid yang bersampingan, ini sholat Jumatnya yang wajib melaksanakan sholat Jumat masjid yang mana? Kalau berdekatan, ya, misal begini, ini di blok kita nih ada masjid, di RT 4 ada masjid, kan dekat. Ini siapa nih yang harus masjid yang mana nih yang harus melaksanakan Jumatan? Seandainya kemudian dua-duanya melaksanakan Jumatan, maka yang dianggap sah dalam Islam, dalam fikih itu masjid yang duluan melakukan khutbah. Khutbah duluan itu di Al-Hijrah apa di sana? Itu persoalan problem dalam dunia fikih. Oleh karena itu, kalaupun ada di masjid ada satu mantiqah, satu wilayah, ada dua masjid yang berdekatan, itu biasanya mereka menggilir. Jumat ini di sini, Jumat besok di sana, Jumat besoknya lagi di sini, begitu. Kan capek juga begitu. Khotibnya juga bingung, ini sekarang di mana masjidnya? Jadwalnya juga nggak jelas, apalagi di kota. Nah, kecuali kata ulama, kalau masjid yang satu ini sudah penuh meluap dan tidak bisa menampung, maka boleh membangun masjid yang berdekat, meskipun dekat. Jakarta kan banyak tuh berdekatan. Karena masjid yang satu ini itu sudah tidak menampung, maka boleh pindah ke masjid. Itu ada kekhususan. Nah, itu terjadi. Pencitraan yang dilakukan oleh orang-orang munafik di Madinah itu membangun masjid juga yang kemudian dibakar oleh para sahabat, karena itu berbahaya, menggiring opini, yang menghembuskan informasi, lalu diajak oleh sahabat-sahabat untuk di sana, bahkan Nabi diajak agar mereka bisa bergabung dengan orang-orang munafik, dan ini berbahaya, ada tanda-tanda berbahaya, maka dibakar. Dan itu ternyata setelah diinvestigasi, ditelusuri, oh ini memang karya orang-orang munafik untuk menghancurkan Islam dari dalam. Jadi berbahaya, harus lihat juga kita. Luar biasa. Nah, coba kita lihat lagi, la tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ternyata ya, itu pendanaan itu memang dari dulu pakai harta. Dananya itu luar biasa. La tughni amwaluhum wala auladuhum. Mereka itu mengerahkan generasi-generasi mereka yang muda-muda dan membiayai pendanaan untuk menjatuhkan Islam. Itu dana dan generasi. Persis seperti yang sekarang. Kan gitu. Dana dan kemudian ya apa namanya ini? Ya, kalau dalam bahasa politik mungkin generasi berikutnya calonin kan. Wah, itu luar biasa. Dari dulu Quran tuh udah kayaknya Quran tuh melukiskan fenomena yang akan terjadi itu akan ada. Quran bilang itu harta mereka yang mereka korbankan, anak-anak yang mereka jadikan pion untuk maju gitu, menggantikan posisi mereka, itu nggak akan sukses, nggak ada artinya itu menurut Quran. Lan tughni amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Di mata Allah itu nggak ada. Ya. Harta mereka nggak akan bermanfaat, generasi mereka juga akan celaka. Kan jelas.
Nggak ada itu. Harta mereka untuk merusak kebenaran, anak-anak mereka yang mereka didik untuk merusak kebenaran, itu nggak manfaat di mata Allah. Tidak manfaat di mata Allah itu boleh jadi maknanya di akhirat itu tidak akan punya manfaat buat diri, karena semuanya digunakan untuk merusak kebenaran itu sudah Quran itu sudah melukiskan fenomena-fenomena seperti yang akan terjadi terus-menerus berjalan seperti itu. Makanya Quran kenapa disebut yasluhu li kulli zamanin wa makanin. Quran itu akan selalu hadir dan selalu selaras dengan perkembangan informasi zaman dan tempat di mana saja. Quran ada di Amerika, informasinya akan mirip seperti yang ada digambarkan Quran. Quran di Australia, Quran di Indonesia, Quran di negara mana saja, itu informasinya akan seperti tergambar dalam Al-Quran. Luar biasa Quran. Makanya yasluhu li kulli zamanin wa makanin. Apa yang Allah sampaikan, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu penghuni neraka. Yang orang-orang yang mempersiapkan dana pendanaan untuk menghancurkan yang kebenaran, generasi-generasi mereka yang mereka bangun untuk menghancurkan kebenaran, itu mereka orang-orang yang kelak menjadi penghuni neraka. Hartanya nggak bisa menolong mereka, hartanya tidak akan memberikan syafaat buat mereka, karena dibuang begitu saja, tidak ada arti. Jadi harta itu harus menjadi ladang kita menyelamatkan kita di akhirat. Harta kita itu sedikit sekalipun itu harus menjadi modal kita yang membawa keberkahan dunia sampai akhirat nanti. Kan ada cerita dan banyak dikisahkan dalam hadis Nabi. Salah satunya orang yang berjihad di jalan Allah adalah memberikan nafkah atau sedekah hewan kurban pada hari Adha, dan itu akan menjadi kendaraan mereka membawa mereka ke surga melintasi siratal mustaqim. Kan itu banyak cerita-cerita dalam hadis-hadis Nabi. Tentu hadis Nabi adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan oleh Nabi itu adalah berdasarkan wahyu. Hum fiha khalidun, di neraka itu mereka akan kekal. Bapak dan Ibu, ini menarik ya kalau kita kita telaah Quran itu, kalau kita kaji dengan persoalan-persoalan perkembangan dunia itu luar biasa, akan selalu connect, ada hubungan erat sekali informasi Quran. Karena ini memang Allah yang turunkan kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan hari ini puasa kita, mudah-mudahan juga diberikan kekuatan oleh Allah kita sampai 29 hari ya. Dan besok saya yakin pokoknya kalau sudah mau takbir, selesai gitu. Kayaknya membuatnya gila. Memang kita ini nggak hobi puasa, yang jelas gitu. Ketika sudah selesai, merdeka gitu. Itu nggak usah ngomong, pokoknya pasti. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita bersalawat. Bismillahirrahmanirrahim.